Is she dead? I think she's dead. Take what you want. Take everything. Take what you want. Take what you want. Better that I change my number so you can explain. Balance in the night. Ibu Ratna usia 65 tahun dibawa oleh anaknya, Ibu Nisa, ke IGD. Dengan keluhan tiba-tiba bicara pelok, lemah pada lengan dan tungkai kiri, serta sulit berjalan sejak 1,5 jam yang lalu. Ibu Ratna memiliki riwayat hipertensi yang tidak terkontrol. Ibu, saya bisa bantu? Ini tolong, Tolong ya sus, ibu saya tiba-tiba bicaranya pelot, tangan dan kaki kirinya juga lemas, nggak bisa jalan tegak. Langsung saja kita bawa ke ruangan ya Bu. Iya. Sus, jadi begini, ibu saya tiba-tiba bicaranya pelot, tangan dan kaki kirinya juga lemas, nggak bisa jalan tegak sus. Kira-kira sudah berapa lama keluhannya? Sekitar 1,5 jam yang lalu sus, pas lagi duduk-duduk. Oke, kalau gitu kita tes dulu ya. Coba Ibu Ratna, boleh senam dulu Bu. Oke, Ibu bisa mengangkat dua tangan Ibu. Oke, yang kirinya Ibu. Coba saya bantu ya Bu. Oke, Ibu coba ikutin kata-kata saya. Langit itu biru. Langit itu biru. Baik Ibu, setelah dites, kondisi Ibu Ratna ini mengarah ke kondisi stroke, di mana kondisi gawat darurat yang butuh penanganan cepat. Jadi kami akan melakukan memindahkan Ibu Ratna ke ruang tindakan ya Bu. Konstruk Ibu Ratna 65 tahun, gejala onset 1,5 jam, flash positif. Tolong sus segera pindahkan ke ruang tindakan ya. Baik sus, minta ibu maaf, mau dipindahin dulu ya bu. Ibu Ratna pegang ini ya. Ibunya susah ya Bu ya? Mari Bu, bisa diangkat Bu. Ayo Bu. Ibu sekarang ikuti instruksi saya ya Bu. Ibu bola matanya coba ke kiri terlebih dahulu. Oke, coba ke kanan Ibu. Oke, baik. Sekarang coba kedua alisnya diangkat Ibu ke atas. Ya. Dijulurkan Bu lidahnya. Ibu Ratna terlihat normal terakhir di jam berapa ya Bu? Sekitar jam 5 pagi sih sus. Sekitar jam 5 pagi. Baik, sekarang kami akan melakukan pemasangan infus pada Ibu Ratna dan pengambilan sampel darah yang nantinya akan kami cek lebih lanjut di laboratorium. Kemudian juga kami akan melakukan rekam jantung Bu, yaitu yang biasa disebut dengan EKG. Suster Rahmi, tolong disiapkan ya set infusnya dan EKG-nya. Baik Sus, saya siapkan. Jadi Ibu untuk berdasarkan gejala yang sudah dicek sama Suster Najwa tadi, ini kita mencurigai untuk saat ini adalah stroke ya Ibu. Kita perlu melakukan CT scan kepala untuk mengetahui jenis dari stroke-nya ini Ibu. Untuk perawat Najwa boleh disiapkan ya untuk infus line 0,9%. Lalu cek gula darah sewaktunya, elektrolit, dan siapkan juga EKG 12 lead. Baik Dok. Untuk pasiennya ini sendiri nanti disiapkannya untuk CT scan kontras non emergency. Baik Dok, nanti disiapkan ya CT scan-nya. Untuk sampel darahnya sudah diambil ya Bu ya, jadi ini bakal kita kirim ke lab untuk diperiksa. Oke, sudah. Kami juga sudah menghubungi pihak radiologi untuk melakukan CT scan Bu pada Ibu Ratna. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada sus. Oke, kalau gitu nanti Ibu bisa mencet tombol emergensi yang ada di belakang, atau Ibu bisa ke nurse station langsung kalau ada pertanyaan. Jadi kita permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih ya sus. Kami pamit ya Bu. Mari. Mari. Permisi Bu Retno. Ya, pagi sus. Pagi. Ibu tadi sudah saya hubungi ya Bu. Ini pasien atas nama Ibu Ratna, suspeknya stroke. Mohon untuk di CT scan kepala non kontras emergency. Oke.
Siap Sus, segera saya proses ya. Baik, Bu. Iya. Saya dari petugas radiologi ingin mengabarkan hasil CT scan dari Ibu Ratna bahwa hasil CT scan Ibu Ratna itu non kontras dan Ibu Ratna itu tidak tampak perdarahan pada intrakranial. Oke, baik. Terima kasih Ibu Retno untuk hasilnya. Nanti dikirim ke ruangan saya atau bagaimana, Bu? Iya, saya kirim ke ruangan Suster Najwa. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Retno. Iya, sama-sama Sus. Oke, selamat siang. Selamat siang Dr. Alia, Suster Najwa dan Suster Ayus. Selamat siang Dr. Eka. Bagaimana hasil CT scan dan hasil labnya dari pasien Ratna? Baik, untuk pasien Bu Ratna ini umurnya 65 tahun ya Ibu. Lalu onset gejalanya 1,5 jam, last now-nya itu normal. Lalu jamnya 5 subuh. Lalu NIHSS-nya itu 10. Lalu tekanan darahnya itu 180/100. Lalu GDS-nya itu 120. Lab koagulasinya itu normal. Lalu CT scan non kontras, tidak ada perdarahan Dr. Eka. Dok, berdasarkan checklistnya tidak ada kontraindikasi absolut untuk pemberian TTA dan waktu onsetnya juga masih dalam terapi sekitar kurang dari 4,5 jam. Baik, berdasarkan penilaian klinis dan tidak adanya kontraindikasi, pasien ini indikasinya kuat untuk terapi trombolitik intravena. Kita targetkan needle time secepatnya ya. Perawat Najwa, siapkan injeksi TPA dosis sesuai berat badan pasien. Berat badannya 70 kg, dosis totalnya 0,9 mg per kilogram, sama dengan 63 mg, bolusnya 10%, atau 6,3 mg dalam 1 menit. Sisanya sebanyak 90% atau 56,7 mg. Dripnya dalam 60 menit. Baik dok, akan saya siapkan obat dan pompanya. Kalau gitu saya juga akan membantu menyiapkan inform konsen dan memberikan edukasi singkat ke keluarga mengenai prosedur dan risikonya. Permisi ya Bu ya, saya duduk dulu. Oke, Ibu bisa dilihat Ibu Ratna dan Ibu Nisa. Deteksi dini stroke dengan metode FAST. FAST merupakan suatu metode deteksi dini pasien stroke yang bisa dilakukan secara cepat. FAST merupakan kepanjangan dari F atau face, penilaian otot wajah, lalu A atau arm, penilaian pergerakan lengan, lalu ada S atau speech, penilaian berbicara, lalu yang terakhir T atau time, yaitu panggil segera bantuan atau segera ke rumah sakit. Lalu ada pencegahan stroke, yang dimana yang pertama ada kontrol tekanan darah, lalu yang kedua kontrol gula darah, yang ketiga kontrol kolesterol, dan yang terakhir ada pendekatan pencegahan stroke. Rehabilitasi dini, yaitu rehabilitasi stadium akut, yaitu 24 sampai 47 jam pasca stroke, stadium subakut yaitu 2 minggu sampai 6 bulan pasca stroke, dan yang terakhir ada stadium kronik kurang lebih 6 bulan pasca stroke. Rehabilitasi dini penderita stroke dalam perawatan akut sangat penting untuk mengoptimalkan potensi pemulihan dalam mencegah berbagai komplikasi sekunder dari gejala sisa stroke. Apa itu ROM? ROM adalah penilaian di mana suatu sendi dapat bergerak secara normal tanpa mengalami ketidaknyamanan atau kerusakan. Jenis-jenis ROM yang pertama ada ROM aktif, rentang gerak dengan kekuatan otot sendiri. Yang kedua ROM pasif yaitu rentang gerak yang dibantu oleh terapis atau alat. Yang ketiga ROM aktif pasif, sebagian dibantu, sebagian menggunakan otot sendiri. Ini adalah indikasi dari ROM, kemudian ada kontraindikasi dari ROM. Apa saja langkah-langkah ROM? Mari kita simak. Yang pertama kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Ini opsional ya teman-teman semuanya. Ibu, nanti saya akan mempraktekkan latihan ROM-nya, nanti Ibu bisa melanjutkannya kalau bisa di rumah ya Bu.
Menerapkan prinsip cerdik atau cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres dapat membantu mencegah dari gejala stroke. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bye.